Ya, selamat sore. Selamat pagi, Ibu Manik dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Alia, saya sendiri Kalista, Dika, Samuel, dan Wikan. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang gastronomi molekuler mengenai opor ayam. Oke, alasan pemilihan dari opor ayam ini karena yang pertama, opor ayam merupakan makanan khas Indonesia, di mana sajian ini biasa disajikan pada saat Lebaran, yang merupakan akulturasi dari masyarakat Jawa, Cina, dan juga India. Dahulu, opor ayam digunakan untuk persembahan rakyat kepada raja, tepatnya sebelum Islam masuk ke Nusantara. Opor ayam memiliki ciri khas menggunakan bahan santan. Dengan gastronomi molekuler, kita dapat menyajikan opor ayam dengan sensasi baru yang unik dan juga modern. Adapun teknik yang kami gunakan adalah spherifications yang relatif tidak sulit dan tidak memakan waktu yang lama, sehingga sangat aplikatif. Kemudian, bahan dan alat pembuatan juga mudah ditemukan dan tidak mahal, seperti bahan sodium alginat. Nah, metode yang kami gunakan pada gastronomi molekuler pada kali ini adalah spherification. Jadi, spherification ini merupakan sebuah metode yang memanfaatkan reaksi antara pembentuk gel seperti alginat, keraginan, gam-gelan atau agar-agar dengan ion kalsium yang mungkin berasal dari garam kalsium seperti kalsium klorida, kalsium laktat, atau kalsium gluconat. Nah, mereka ini akan bereaksi dan membentuk sebuah jembatan garam, jembatan ion seperti ada gambar di samping. Next. Nah, biasanya spherification ini memiliki tiga komponen. Yang pertama adalah alginat. Nah, alginat sendiri merupakan molekul yang biasanya ditemukan pada rumput laut. Secara teknis ini merupakan sebuah karbohidrat gitu, yang diketahui termasuk dalam jenis polisakarida. Molekul ini juga disebut sebagai hidrokoloid karena memiliki kemampuan untuk mengentalkan cairan yang menjadi gel gitu tanpa membantuan pemanasan. Yang kedua ada flavored liquid. Nah, flavored liquid ini merupakan cairan berasa yang kita kita aplikasikan metode verifikasinya pada kali ini adalah kuah dari opor ayamnya. Untuk yang ketiga adalah garam kalsium. Garam kalsium ini merupakan garam yang terkristalisasi dan ketika larut akan terdisosiasi menjadi ion negatif dan ion positif. Next. Nah, berikut ini merupakan alat yang digunakan dalam pembuatan hidangan gastromolekuler opor ayam. Yang pertama ada blender, wadah, spatula, sendok, cetakan, piring, wajan, cobek, saringan, whisk, sama gelas ukur. Next. Nah, untuk bahannya sendiri dibagi menjadi dua, yaitu bahan opor dan juga bahan pembuat gastronomi molekulernya. Yang pertama ada lada, bawang merah, bawang putih, kemiri, ketumbar, jahe, santan, kunyit, lengkuas, daun salam, daun jeruk, serai, dan ayam. Kemudian untuk pembuat gastronomi molekulernya atau spherification-nya, yaitu sodium alginat dan kalsium laktat. Next. Selanjutnya untuk cara pembuatannya yaitu yang pertama dengan cara pembuatan untuk opor ayam terlebih dahulu. Yang pertama yaitu menghaluskan bumbu opor, kemudian dilakukan penumisan bumbu hingga aromanya muncul. Setelah itu dimasukkan daun salam, daun jeruk, serai, dan ayam. Kemudian ditambahkan air, lalu diaduk hingga merata dan ditambahkan santan dan diaduk hingga matang. Yang kedua yaitu cara pembuatan untuk gastronomi molekulernya. Yang pertama, menyiapkan 1 liter air, kemudian dimasukkan sodium alginat, lalu di blender hingga tercampur merata. Kemudian hasil blender dimasukkan ke dalam wadah. Selanjutnya, hasil kuah opor disaring, kemudian dimasukkan ke wadah baru, kemudian menyiapkan air dan kalsium laktat, lalu diaduk hingga merata. Selanjutnya, melarutkan kalsium laktat, kemudian dimasukkan ke kuah opor. Setelah itu, kuah opornya dibekukan, dan setelah membeku, kuah opor dimasukkan ke dalam larutan sodium alginat, lalu ditiriskan dan dilakukan plating pada piring.
Adapun tata cara penyajian gastronomi molekuler opor ayam yaitu dengan disajikan menaruhnya di piring datar berwarna putih dan ayam yang sudah matang ditaruh di bagian tengah piring. Kemudian untuk kuahnya disajikan dengan membentuk bola seperti kuning telur menggunakan metode sperification. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam menyusun tugas kali ini. Sekian presentasi dari kelompok opor ayam. Jika terdapat kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih.